Selamat pagi anak-anakku, peserta didik baru di SMA Negeri 1 Darangdang. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di SMA Negeri 1 Darangdang. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan materi tentang MPLS, yaitu materi tentang kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu bagi peserta didik? Lalu apa sih manfaat kewirausahaan? Lalu bagaimana cara kita belajar berwirausaha? Dan apa sih sebenarnya tujuan dari berwirausaha? Yuk kita lihat. Nah, kita akan bahas kewirausahaan. Yang pertama ada dasar-dasar kewirausahaannya. Lalu kenapa sih siswa SMA itu harus belajar berwirausaha atau belajar tentang kewirausahaan? Yang selanjutnya, apa sih mata pelajaran PKWU itu? Nah, mata pelajaran PKWU itu kan pasti kalian pelajaran baru ya, dari SMP itu nggak ada itu mata pelajaran PKWU. Nah, hari ini kita akan belajar atau mempelajari tentang kewirausahaan. Lalu manfaat dan tujuan dari berwirausaha. Nah, dasar kewirausahaan. Nih, pernah dengar kan wirausaha? Nah, wirausaha itu apa sih yang kalian tahu tentang wirausaha? Pasti jawabnya pengusaha, pedagang, terus apalagi ya, entrepreneur. Nah, semuanya betul. Tapi nih, wirausaha. Nah, wirausaha ini ternyata berasal dari dua suku kata. Apa saja itu? Yang pertama ada wira, yang kedua ada usaha. Nah, wira, pernah dengar kata wira? Pasti pernah dengar kan ya kata Wiro Sableng. Wiro Sableng itu apa sih? Wiro Sableng itu film apa? Film pendekar ya, film pendekar dari zaman dulu tuh ada Wiro Sableng, film pendekar asli atau khas Indonesia. Nah, ternyata wira itu artinya adalah pahlawan. Yang kedua ada usaha. Apa sih usaha itu? Nih, usaha secara ilmu fisika mungkin adalah suatu dorongan atau tekanan ya. Nah, kalau di kewirausahaan, usaha itu adalah suatu kegiatan yang mengerahkan tenaga, segala daya upaya untuk dan juga pikiran untuk mencapai satu tujuan. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ketika kalian lulus SMP itu pasti tidak serta-merta lulus ya, pasti ada teman kalian yang juga ada yang tidak lulus bahkan. Usaha itu perlu mengerahkan tenaga. Apa tenaga yang dikerahkan? Misalnya ketika kalian harus mengerjakan tugas, ketika kalian harus mengerjakan PR, itu perlu sebuah tenaga. Mau ke sekolahnya pun itu perlu tenaga pasti. Lalu mengerahkan pikiran, iya dong, kalau misalnya ngerjain tugas kalian tanpa dipikir, bagaimana jadinya? Lalu untuk mencapai suatu tujuan, apa sih tujuan yang ingin dicapai ketika kalian berangkat ke sekolah, ketika kalian mengerjakan PR, pasti ada satu tujuan yang dicapai, yaitu ingin lulus secara baik atau mungkin yang terbaik. Oke, next. Selanjutnya nih, ada kewirausahaan menurut Schumpeter. Schumpeter itu siapa? Schumpeter itu adalah seorang tokoh dari Prancis ya. Dia mengatakan kalau seorang wirausahawan itu adalah seorang inovator yang bisa mengimplementasikan perubahan-perubahan yang ada dalam pasar melalui kombinasi baru. Jadi wirausahawan itu harus seorang yang inovatif. Oke, next selanjutnya. Nah, kewirausahaan ini karena tadi si Schumpeter ini dari Prancis nih, ini berasal dari kata entrepreneurship. Ini artinya perilaku yang dinamis, berani mengambil resiko dan juga berkembang. Sedangkan menurut GNMH itu suatu kemampuan yang kreatif dan inovatif. Jadi intinya kewirausahaan ini harus kalian harus kreatif dan juga inovatif. Oke, next selanjutnya nih.
Intinya wirausahawan itu adalah orang yang memiliki jiwanya, jiwa wirausaha. Lalu wirausahawan itu adalah mengaplikasikan dan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu adalah dasar dari wirausaha. Nah, selanjutnya kenapa sih kita harus belajar kewirausahaan di SMA? Yang pertama, persaingan hidup yang makin ketat dan kompetitif. Kita tahu di zaman sekarang, di zaman era globalisasi ini, tentunya banyak sekali persaingan-persaingan yang sangat ketat dan kompetitif. Kita dituntut untuk selalu berkarya, selalu memberikan yang terbaik, dan juga bersaing bukan hanya dengan sesama jenis atau misalnya dengan sesama manusia, tapi kita juga berkompetitif dengan kecanggihan teknologi. Di masa sekarang, apalagi misalnya nanti ketika kalian lulus SMA, apa sih yang akan kalian dapat? Apa sih yang akan kalian lakukan dengan berwirausahawan? Nah, setidaknya kalian punya jiwa kompetitif dan bisa bersaing di dunia kerja, atau mungkin kalian bisa menciptakan lapangan kerja menjadi seorang wirausahawan. Oke. Yang selanjutnya, mengasah kemampuan kreatif dan inovatif. Dalam pembelajaran nantinya di kewirausahaan, dan kalian akan dituntut untuk selalu berpikir kreatif dan inovatif. Berwirausaha, kalau misalnya tidak kreatif, tidak inovatif, kalian pasti akan stuck di sana dan kalian pasti akan terlindas oleh zaman, terlindas oleh mereka-mereka yang sangat kreatif. Lalu memadukan antara teori dan praktek. Kalau misalnya kalian belajar sejarah, belajar ilmu apapun, kalau misalnya tidak diselaraskan dengan prakteknya, itu sama dengan nol besar ya. Nah, dalam nanti kewirausahaan, pentingnya kalian berwirausaha atau mempelajari kewirausahaan, kalian nanti akan membangun atau terbiasa ketika kalian dapat teori, kalian akan langsung mempraktekannya. Oke, next selanjutnya nih ada mata pelajaran PKWU. Nah, PKWU ini next nih. PKWU ini mata pelajaran baru mungkin untuk kalian, anak-anakku yang baru masuk SMA. Nah, karena di kelas 9, kelas 7, kelas 8 kalian tidak mempelajari tentang PKWU. Mungkin di SMP kalian hanya belajar tentang prakarya, berkarya, prakarya. Tapi kalau di SMA kalian juga dituntut dalam berwirausaha. Jadi kalian bukan hanya menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu, tapi juga harus bernilai usaha. Jadi kalian harus bisa menjual hasil karya atau memasarkan hasil karya yang telah kalian ciptakan. Nah, yang pertama nih, mata pelajaran PKWU itu dianggap sebagai golongan mata pelajaran yang Trans-Science Knowledge, yaitu mengembangkan pengetahuan serta melatih keterampilan kecakapan hidup berbasis seni, teknologi, dan juga ekonomi. Jadi mata pelajaran PKWU itu bukan melulu hanya bikin makanan. Nah, ini juga ada seninya, ada unsur teknologinya, dan tentu harus ekonomis karena kita akan mempelajari sesuatu, kita akan belajar untuk berwirausaha. Oke, next slide. Oke, selanjutnya menggali potensi siswa secara bebas dan mampu menghasilkan karya yang beragam dan juga bermanfaat. Jadi nanti kalian dituntut untuk menghasilkan sebuah karya, sebuah ide yang bisa bermanfaat
dan tentunya akan harus bisa dijual. Nah, ini sebagai modal kalian nantinya ketika kalian lulus SMA, ketika kalian karena tadi Ibu bilang persaingan hidup itu semakin ketat dan juga kompetitif. Nah, kita imbangi dengan berkarya. Nah, oke, next selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, mengasah keterampilan para siswa dengan membuat dan menciptakan produk yang sesuai dengan minat dan daya beli. Jadi nanti kalian harus menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan pasar. Kalian harus membaca situasi, membaca peluang pasar nantinya, dan juga daya beli. Jangan misalnya kalian di sini nih, di sekitar sini itu daerah pesawahan. Nah, kalian misalnya bikin cangkul ya untuk bisa bisa menyerap daya beli masyarakat, dan juga harganya pun mungkin akan nanti dipelajari di caleg. Lalu meningkatkan daya inovasi kreativitas melalui pembuatan produk. Nah, lagi-lagi inovasi kreativitas ini kalian akan selalu dituntut dalam menciptakan suatu produk yang bermanfaat dan juga bisa dijual, memiliki daya jual. Yang ketiga, menciptakan iklim belajar, bekerja, berkarya, dan berpartisipasi yang menyenangkan. Nah, yang terakhir di sini kalian akan dibudayakan belajar tentang tanggung jawab, disiplin, selalu tepat janji, tepat waktu dalam berwirausaha atau nanti belajarnya. Oke, sekian. Ini mungkin salah satu produk yang kemarin kita bikin ya, di praktek atau dibikinkan. Ini adalah kerajinan dari tali pur. Nah, ini kakak-kakak kelas kalian kemarin membuat dompet buat ini bikin khas ya. Nah, sebagian laginya ini sudah laku dijual. Nah, meskipun masih dalam skupnya yang kecil, masih berada di sekitar kita ya, dijual ke guru atau ke teman yang lainnya, tapi ini sudah bernilai jual. Nah, ini untuk kerajinannya. Kalau untuk pengolahannya, kemarin kita membuat gula semut dan juga telur asin. Nah, untuk pengolahannya, maaf tidak ditampilkan karena yang namanya pengolahan itu 1 kali produksi. Oke, sekian dari saya. Saya Dewi Marianti Rahayu, salah satu tenaga pendidik atau pengajar di SMA Negeri 1 Darangda. Mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Darangda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.